Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahlan Firdaus dan NIM 200022 Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS. Yang saya ambil adalah cabang olahraga futsal, di mana ini adalah mata kuliah Sport Medicine yang dosen pengampu yang terhormat yakni Bapak Fadlilah Fahmi SOR MPD. Pada kesempatan ini saya mengambil cabang olahraga futsal yang sebagaimana cabang olahraga futsal ini adalah cabang olahraga yang familiar, kemudian yang mayoritas negara Indonesia banyak sekali yang menyukai olahraga futsal. Nah, mungkin kita langsung saja yang ke slide awal, yakni apa itu pengertian futsal. Nah, di sini adalah futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan dengan memanipulasi bola dengan kaki. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya futsal ini dimainkan oleh dua tim ataupun dua regu, yang setiap timnya itu beranggotakan lima pemain ya. Jadi tujuannya itu adalah memasukkan bola dengan cara menggunakan kaki, kemudian bolanya itu ditendang ke arah lawan untuk mencetak gol, kemudian bisa juga menggunakan taktik-taktik ataupun teknik-teknik yang ada dalam futsal ya. Jadi permainan futsal ini adalah permainan olahraga yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian olahraga ini banyak sekali disukai, diminati oleh eh, orang-orang ataupun juga masyarakat pada umumnya yang ada di negara Indonesia. Kemudian di sini ada teknik futsal. Apa sajakah teknik dasar dalam futsal? Ya, yang pertama jelas yakni menendang bola, yaitu kick. Kemudian juga ada passing atau mengumpan bola, kemudian juga ada dribbling, menggiring bola, kemudian ada shooting, yaitu menembak ke gawang lawan. Kemudian ada heading, yaitu menyundul bola. Nah, di sini teknik-teknik dasar futsal ini harus dikuasai bagi atlet futsal karena memang teknik dasar ini sebagai tumpuan awal ataupun sebagai langkah awal untuk seseorang dalam melakukan ataupun mempraktikkan cabang olahraga khususnya di futsal. Jadi kita harus menguasai terlebih dahulu apa itu teknik-teknik dasarnya. Kemudian di sini ada waktu permainan dalam olahraga futsal. Berapa sih waktu permainan yang dimainkan oleh olahraga futsal ini? Nah, total waktu permainnya itu adalah 40 menit yang terdiri dari dua babak. Setiap babak olahraga futsal ini berlangsung selama 20 menit. Jadi setiap satu babak itu ada 20 menit. Kemudian ada babak pertama dan juga babak kedua itu 20 menit jadi 40 menit yang ada di olahraga futsal ini total waktu permainannya. Nah, masing-masing tim ini terdiri dari 5 orang, setiap pemain memiliki posisi masing-masing. Yang pertama ada kiper, kemudian ada flank, kemudian ada anchor, dan juga ada pivot. Nah, sedangkan jumlah pemain cadangan maksimal itu sebanyak 7 orang. Nah, jadi di futsal pun ada posisi masing-masing di setiap lininya. Jadi kiper ini adalah penjaga gawang sama ya. Dia itu bertugasnya untuk menjaga gawang agar tidak kebobolan. Kemudian ada flank, kemudian ada anchor dan juga pivot. Nah, ini posisi-posisi ini harus dibagi dengan cara melihat sebagaimana kemampuan seorang atlet untuk melakukan posisi tersebut. Nah, kemudian di sini ada cedera yang sering terjadi dalam olahraga futsal. Nah, cederanya itu adalah salah satunya di sini kita bisa lihat pengertian cedera ankle. Nah, apa sih cedera ankle itu? Nah, cedera ankle ini adalah gangguan yang terjadi pada pergelangan kaki yang memutar dengan cara tidak normal. Nah, masalah ini dapat menyebabkan peregangan atau robekan pada ligamen alias bagian yang membantu menyatukan tulang pergelangan kaki. Nah, cedera ankle ini adalah cedera ataupun gangguan yang terjadi pada pergelangan kaki. Nah, ini sangat-sangat biasa sekali ataupun juga sering sekali terjadi dalam olahraga futsal karena olahraga ini menggunakan kaki. Kemudian cederanya pun pasti akan mengarah ke
pergelangan kaki, kemudian ada di tulang kering kaki. Nah, ini kebanyakan yang di sini adalah cedera yang sering terjadi dalam olahraga futsal tersebut adalah cedera ankle. Nah, di sini ada penyebab cederanya. Apa aja sih penyebab cedera ankle? Nah, cedera ankle ini dapat terjadi saat pergelangan kaki dipaksa keluar dari posisi normalnya. Hal ini menyebabkan peregangan, robek sebagian atau bahkan robek seluruhnya pada ligamen di pergelangan kaki. Nah, di sini penyebab terjadinya cedera ankle ini dapat terjadi karena memang pergelangan kaki itu dipaksa keluar dari posisi normalnya. Jadi tidak dalam posisi yang sebenarnya. Jadi bisa terjadi robekan, kemudian tadi peregangannya. Nah, itu sering sekali terjadi dalam olahraga futsal. Nah, ini penyebab dari gangguan pada kaki, yaitu jatuh yang membuat pergelangan kaki kita itu terpelintir, kemudian mendarat dengan salah tumpuan setelah melompat. Nah, ini mungkin sering sekali terjadi ataupun cedera ankle itu dapat terjadi itu dengan penyebab yang kedua ini ya, mungkin salah tumpuan setelah melompat. Itu kebanyakan atlet seperti itu ya. Kemudian juga atau ada berjalan atau berolahraga di atas permukaan yang tidak rata. Nah, ini akan menyebabkan cedera ankle itu sangat mudah terjadi pada seorang atlet ataupun kaki seseorang. Kemudian terinjak oleh orang lain ya, biasanya terinjak oleh lawan ya. Jadi di sini juga bisa menyebabkan terjadinya cedera ankle yang ada di olahraga futsal. Kemudian di sini ada pencegahan cedera ankle. Untuk mencegah terjadinya cedera ankle, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, seperti berolahraga secara teratur guna mempertahankan kekuatan otot. Kemudian melakukan pemanasan dan peregangan sebelum berolahraga dan melakukan aktivitas fisik. Kemudian ada perhatikan permukaan yang tidak rata saat berjalan atau berlari. Kemudian jangan paksakan tubuh saat merasa lelah ketika melakukan aktivitas fisik. Nah, di sini ada pencegahan-pencegahan cedera ankle yang harus kita ketahui dan juga yang harus kita lakukan saat kita akan melakukan olahraga cabang olahraga futsal khususnya. Nah, itu. Kemudian di sini ada race. Nah, di sini itu ada race. Nih, ini adalah salah satu pencegahan ataupun juga salah satu pengobatan yang ada dalam olahraga futsal. Kemudian bisa diterapkan jika memang kita terkena cedera ankle. Nah, kita harus melakukan ini. Yang pertama adanya rest. Apa sih itu rest? Yaitu ada segera istirahatkan bagian yang cedera. Jadi ketika kita terkena cedera, kita harus diistirahatkan terlebih dahulu. Jangan kita paksa akan kalau memang kita dipaksa akan lebih jauh lebih berbahaya, bahkan jauh lebih eh, cederanya itu lebih gawat ya. Jadi jangan sampai ketika kita terkena cedera, kita terus dipaksakan untuk terus berlari, kemudian terus berolahraga. Nah, itu kesalahan besar yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian ada ice. Lakukan kompres dingin pada bagian tubuh yang cedera. Nah, ini sering kita lihat bahwasanya lakukan kompres dingin pada bagian tubuh yang cedera. Kemudian ada compression, yaitu balut. Balut terkat pada daerah yang cedera menggunakan pembalut atau perban. Nah, kemudian ada elevation, yaitu dilakukan dengan meninggikan bagian yang cedera. Nah, ini adalah cara-cara yang dilakukan memang ketika kita terkena cedera ankle. Maka kita harus lakukanlah metode RISE ini ya. Kemudian di sini ada video yang menontonkan ataupun memperlihatkan bagaimana olahraga futsal tersebut, bagaimana cara memainkan olahraga futsal. Nah, mari kita tonton bersama-sama. Got me reaching out. And do you see you got me falling again? More times than I can get out. Down in the deep of my mind, I cry for you and you're always inside.
Oke. Nah, di situ kita sudah melihat bagaimana cara melakukan ataupun juga cara mempermainkan cabang olahraga futsal ya, yang di situ tentunya video tadi menunjukkan bahwasanya ada sebagian kelompok, ada 2 kelompok yang mempermainkan olahraga futsal dengan cara menendang bola, kemudian juga ada yang tadi melempar bola dari seorang kiper bisa langsung arah ke kiper. Nah, itu sedikitnya kita bisa melihat gambaran bagaimana olahraga futsal yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin hanya itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.